Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 15 April 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, PDI Perjuangan Maluku mulai buka penjaringan calon kepala daerah. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan Provinsi Maluku mulai membuka penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk persiapan perhelatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Penjaringan ini dibuka terhitung pada 17 April 2024 hingga 14 hari ke depan. Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Ben Hurwatubun mengatakan, penjaringan bakal calon kepala daerah dibuka berdasarkan instruksi DPP PDI Perjuangan nomor 6027. Menurutnya, tim penjaringan bakal calon kepala daerah wakil kepala daerah PDI Perjuangan dipimpin Ketua Tim James Matita, kemudian Sekretaris Nancy Purmiasa dan Bendahara Jafri Taihuto. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan James Matita mengaku proses pengambilan dan pengembalian formulir berlaku selama 14 hari ke depan. Matita yang juga anggota DPD Kota Ambon itu menyatakan setiap bakal calon yang hendak mendaftar ke PDI Perjuangan bisa dengan datang secara langsung ataupun diwakilkan. Ditambahkan dalam proses penjaringan, PDI Perjuangan tidak mengenal yang namanya mahar politik. Secara nasional ya punya prestasi dedikasi ya, jadi pasti punya loyalitas. Yang penting wawasan ideologi itu yang paling penting, dan tidak boleh calon yang primordial. Ini harus berpikirnya harus nasionalis ya. Tetap sandarannya sebagai bintang penuntun dalam kehidupan kita adalah Pancasila, dan itu yang paling penting sekali yang kita utamakan. Kemudian yang terakhir, terkait dengan biaya pendaftaran, kami tidak mengenakan istilah mahar, karena mahar itu kita jual beli, dan itu sesungguhnya dia menjadi konsekuensi daripada calon. Kan saudara, kita punya 8 kursi ini kerja juga dengan mahar yang bukan mahar, dengan biaya yang tidak sedikit. Ya, saudara datang dan kita akan berarahan, saudara, kita lakukan survei, pasti saudara juga harus bertanggung jawab. Kita gotong royong. Partai ini punya sumber daya yang sudah cukup, termasuk sosialisasi sampai ke ranting dan PAC. Karena partai ini di seluruh kecamatan itu kita punya pengurus ada. Makanya kita menang karena itu. Karena kita tidak bisa main caplok-caplok, tapi seluruh tempat itu kita ada pengurus. Sampai ke ranting juga kita punya pengurus ada. Kita beri ruang untuk mereka bersosialisasi. Sesudah mereka bersosialisasi, maka dalam masa-masa pemetaan itu kita akan minta seluruh bakal calon itu untuk menyampaikan visi misi ke kita, supaya kita kenal semua calon-calon. Kita kenal, supaya jangan lagi kita beli kucing dalam karung. Saudara sekalian, partai melaksanakan amanat ini karena tanggung jawab ini untuk kita pertanggungjawabkan kepada publik. Dan kalaupun atas kehadiran teman-teman untuk mengikuti konferensi pers dari CPD. juga ikut mendukung kita untuk menyebarluaskan atau menyampaikan berita ini kepada publik, sehingga partisipasi. Tribuners, Ben Hurwatubun tersenyum malu saat ditanya soal duetnya dengan Brigjen Said Latukonsina di Pilgub.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan Maluku Ben Huru Watubun tampak tersenyum malu ketika ditanya soal kabar dirinya bakal digandeng sebagai calon wakil gubernur Maluku oleh Komandan Lantamal 9 Ambon Brigjen Said Latukonsina. Menurutnya itu hanya isu belaka, sementara di internal partai belum pernah membahas soal kabar tersebut. Kata dia, sebagai kader mereka digodok untuk tunduk dan diatur oleh partai, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengatur sistem apapun yang ada di partai sekalipun memiliki jabatan sebagai ketua DPD. Diketahui Komandan Lantamal 9 Ambon Brigjen Said Latukonsina dikabarkan bakal menggandeng Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Ben Huru Watubun pada Pilkada 2024. Menanggapi isu tersebut, perwira tinggi TNI AL itu mengaku kabar itu belum pasti. Pasalnya hingga saat ini pihaknya masih terus membangun komunikasi dengan beberapa tokoh yang nantinya akan digandeng pada Pilkada. Datang mendaftar sendiri, wakilkan, Ya, saya minta, kan, tetap ya teman-teman, saya minta teman-teman ini, kalau kita bicara anak emas di partai ini, beda bertemu Ibu Mercy. Cuma partai ini, kita ini dipilih oleh rakyat, bukan kita dipilih oleh beberapa pengurus saja, tidak. Karena itu, kenapa penegasan DPP untuk kita harus membuka itu kepada publik. Nah, dasarnya adalah karena kita punya persentase kemenangan itu masih di bawah 20%. Dan itu wajib hukumnya untuk kita berikan kepada, kalau dia di atas 30%, 50%, tidak usah kita buka pendaftaran. Kita ajukan Ibu Mercy misalkan, kita ajukan saya atau Pak Jenny sudah siap, kita ajukan sebagai calon. Jadi, ya kalau isu itu, ya kita bersyukurlah isu itu lagi sementara jalan, tapi kita ini berpartai itu berarti kita tunduk untuk diatur oleh partai dan kita tidak boleh mengatur partai. Sekalipun saya ketua DPD, tapi kita tidak boleh mengatur partai ini secara sembarangan. Sistem ini yang harus mengatur kita, sehingga kita akan berproses. Ya, saya kira itu. Jadi ya kita berterima kasih, tapi saya tidak merespon isu-isu seperti itu. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk mengikuti konferensi pers dari CPD, PDI daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan berkenaan dengan instruksi DPP partai bahwa pendaftaran ini kita buka mulai tanggal 17 sampai 14 hari ke depan. Pada saat 14 hari ke depan itu adalah sebuah proses pengambilan formulir dan juga pengembalian formulir pada waktu 14 hari. Jadi kalau formulirnya diambil 13 hari sebelum ditutup, berarti hari ke-14 harus dikembalikan. Itu akan berlaku secara serentak. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Penumpang padati Pelabuhan Yosudarso Ambon, KSOP prediksi hari ini puncak arus balik Lebaran 2024. Lonjakan penumpang di Pelabuhan Yosudarso Ambon terjadi pada H+4 Idul Fitri 1445 Hijriah. Pantauan tribunambon.com Senin 15 April 2024 pukul setengah 12 siang, area pelabuhan dipadati pemudik dan juga keluarga serta kerabat pengantar. Barang bawaan penumpang juga menumpuk di area depan ruang tunggu pelabuhan utama di Kota Ambon itu. Para pemudik ini akan menumpang KM Tidar tujuan Namlea pada pukul 12 siang. Kapal milik PT Pelni itu sendiri baru tiba dari Tual dan bersandar di Pelabuhan Yosudarso sekitar pukul 9 pagi. Diketahui sampai dengan pukul setengah 12 siang, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Ambon mencatat sebanyak 2.803 jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Ambon hari ini. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut KSOP kelas 1 Ambon Ruswan Wusurwut
memprediksi bahwa hari ini terjadi puncak arus balik Lebaran 2024 karena ada 7 kapal yang akan bersandar. Diketahui ketujuh kapal tersebut ialah KM Pangrango, KM Tidar, KM Sangiang, KM Sanus 80, KM Barombong, KM Sanus 103, dan KM Sanus 33. Untuk puncak arus balik di angkutan Lebaran tahun ini kami perkirakan hari ini karena kami berasumsi bahwa ada 7 kapal yang hari ini masuk di Pelabuhan Ambon, sehingga itu mungkin menjadi acuan kami. Yang pertama mungkin ada 3 kapal Pelni, ada 3 kapal sabuk, 2 kapal lokal, dan ada 1 perintis tambahan. Sehingga itu mungkin kami prediksi untuk angkutan Lebaran tahun ini adalah puncak balik yang tercatat pada manifest kapal pada pagi hari ini. Penumpang yang turun dengan 5 kapal, totalnya 2.373.432 untuk penumpang yang turun. Sementara itu kami lagi menunggu untuk embarkasi KM Tidar yang rencananya berangkat pada pukul 12 siang ini. Rencana penumpang yang naik kurang lebih ada 1.000 sekian. Wakil rakyat terpilih diminta perhatikan jalan rusak di Eri Ambon. Kerusakan jalan di pesisir pantai Dusun Eri terjadi akibat pengikisan tanah oleh gelombang air laut atau abrasi. Dampaknya lubang sepanjang 10 meter dan lebar 4 meter dengan kedalaman hingga 5 meter mengganggu arus transportasi. Salah seorang warga, Rudi Simanjuntak, mengaku sejak ambruknya jalan pada Maret 2024 lalu hingga saat ini tak ada perhatian serius dari pemerintah. Bahkan menurutnya para wakil rakyat yang terpilih dalam kontestasi pemilu 2024 seolah tak ada pedulinya. Secara tegas dirinya meminta perhatian wakil rakyat untuk meninjau lokasi tersebut dengan harapan kerusakan jalan secepatnya ditangani. Dikatakan lubang jalan yang tak segera ditangani dapat menjadi penyebab kecelakaan. Terlebih lagi saat lampu jalan tak berfungsi di malam hari. Tak hanya meminta perhatian wakil rakyat, dirinya juga berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat guna melakukan perbaikan. Diberitakan sebelumnya sebuah lubang besar di Jalan Amal Huse, tepatnya di pesisir pantai Dusun Eri, Kecamatan Nusanewe, Kota Ambon, menjadi ancaman bagi pengendara. Pantauan tribunambon.com Jumat 12 April 2024 di lokasi, terlihat lubang besar berada tepat di tepi jalan. Lubang sepanjang 10 meter dengan lebar 4 meter dan kedalaman hingga 5 meter itu muncul akibat ambruknya talud pada pertengahan Maret 2024 lalu. Belum ada yang tinjau lokasi, belum ada. Bahkan kita punya anggota dewan di daerah khususnya Nusanewe di sini juga tidak ada pernah turun lapangan untuk lihat hal-hal kayak gini. Iya, gitu. Jadi sekali lagi saya minta supaya yang terpilih tahun 2024 supaya anggota-anggota dewan yang nantinya duduk di dewan usahakan supaya bisa lihat hal-hal kayak gini ya toh. Ini semua juga untuk keamanan masyarakat di Nusanewe, iya toh? Iya. Seumpamanya ada yang malam-malam lewat yang motor kan bisa jatuh juga dalam kolam ini, iya toh? Apalagi penerangan lampu biasanya dia malam-malam juga ada sering mati lampu di sini, lampu jalan. Pernah di situ ada orang yang pulang dari Latualat masuk dalam kolam situ. Gitu. Jadi diusahakan supaya segera di provinsi maupun pemerintah kota ya toh upayakan supaya segera bisa diperbaiki kembali lagi ya toh supaya jangan ada korban. Gitu.
Ada jalan rusak di Dusun Oli, Maluku Tengah, warga mengeluh sulit melintas dan kerap alami kecelakaan. Kondisi akses jalan utama masyarakat Dusun Oli Tengah, Negeri Hitu dan Dusun Oli Lama, Negeri Wakal, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah, bertahun-tahun tidak diperbaiki dan makin parah. Pantauan tribunambon.com, badan jalan sepanjang kurang lebih 30 meter sudah tak beraspal dan hanya menyisakan batu karang. Warga yang melintas jalan tersebut pun harus ekstra hati-hati karena jalannya condong menurun dan penuh dengan kerikil. Situasi ini tak jarang bagi para pengendara yang melintasi area tersebut tergelincir, jatuh dan mengalami luka-luka. Hal ini diterangkan Lanurdin kepada tribunambon.com Senin 15 April 2024 bahwa terjadi kecelakaan di jalan rusak ini. Ia mengaku kerusakan jalan ini sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki. Dengan kondisi jalan rusak ini, mereka tetap memaksakan untuk mengakses jalan tersebut karena tak ada jalan lain. Menurut Lanurdin, mayoritas masyarakat di kedua dusun tersebut berprofesi sebagai petani dan pedagang. Adapun hasil buminya dipasarkan ke kota Ambon atau ke pasar lokal di negeri Hitu. Sehingga dia sangat berharap kepada pemerintah agar bisa memperbaiki jalan tersebut. Hati-hati Tribuners, ruas jalan menuju sejumlah objek wisata di negeri Morella dan Liang rusak parah. Ruas jalan Provinsi Maluku yang terletak menuju objek wisata di negeri Morella Lehitu, Maluku Tengah rusak parah. Pantauan tribunambon.com pada Minggu 14 April 2024 terdapat setidaknya 453 lubang pada jalur tersebut. Dari total jumlah tersebut terdapat 118 lubang besar dengan diameter antara 1-2 meter dengan berbagai kedalaman, mulai dari 5 hingga 10 cm. Sementara itu 335 lubang lainnya memiliki ukuran berkisar antara 10-60 cm dengan kedalaman yang bervariasi. Ditambah lagi dengan kondisi jalan yang bergelombang serta sejumlah tikungan dan tanjakan yang memiliki lubang. Kondisi ini menjadi sangat penting untuk segera mendapatkan perhatian, terutama karena negeri Morella dan negeri Liang terkenal memiliki banyak spot wisata alam yang indah. Beberapa di antaranya adalah Tanjung Setan Morella, Teluk Tilepuai, kemudian Samamauai, Lubang Buaya Morella, Halasi Beach, Tanjung Kiritetu, Moki Beach, Tahu Kasamal, Morella, Watuku Beach, hingga Pantai Liang. Seorang pengendara Imran yang diwawancarai oleh tribunambon.com pada Minggu siang mengeluhkan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan tersebut. Pengendara tersebut juga mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap minimnya respon pemerintah terkait rehabilitasi dan perbaikan akses jalan menuju lokasi wisata. Ia juga menekankan potensi wisata alam yang indah di negeri Morella dan negeri Liang. Menurutnya hal ini sangat menarik minat wisatawan, baik dari dalam maupun luar kota bahkan dari mancanegara.
Berkah Idul Fitri, pedagang cilok di Pantai Hunimua raih 2 juta rupiah dalam 2 hari. Idul Fitri selalu membawa berkah. Hal itu diyakini Nenda, salah seorang pedagang cilok di kawasan wisata Pantai Hunimua, Negeri Liang, Maluku Tengah. Kepada tribunambon.com, Nenda mengaku sudah menjual 20 kantong cilok dengan jumlah per kantong 100 biji bakso. Keuntungan yang didapat pun sudah mencapai 2 juta hanya dalam 2 hari. Ia menyebut sejak Jumat 12 April 2024, memang Pantai Hunimua sudah banyak dikunjungi wisatawan. Dagang cilok buatan Nenda terjual habis dengan cepat karena banyak pengunjung yang membelinya mulai dari pagi hingga sore hari. Nenda mengaku pada hari-hari biasa hanya memperoleh maksimal Rp500.000, namun selama libur panjang seperti ini pendapatannya melonjak drastis. Kita ke Kota Namlea, Tribuners. Setelah Lebaran, harga aneka ikan di Pasar Impres Namlea mulai turun. Setelah Lebaran, harga ikan segar di Pasar Impres Kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku mulai turun. Penurunan ini dibenarkan oleh salah satu pedagang di Pasar Impres Namlea. Pedagang ikan Ani mengatakan harga berbagai jenis ikan segar berada di kisaran Rp20.000 per 5 ekor. Ikan tuna misalnya sebelum Lebaran 3 ekor Rp20.000, sekarang menjadi 5 ekor Rp20.000. Ikan tongkol yang sebelumnya 3 ekor Rp20.000, sekarang menjadi 5 ekor Rp20.000. Selain tongkol dan tuna, kawalinya juga ikut turun. Jika sebelumnya 8 ekor Rp20.000, kini turun menjadi 10 ekor Rp15.000. Sedangkan ikan momar masih stabil setelah Lebaran, yaitu 6 ekor Rp20.000. Ani melanjutkan turunnya harga ikan dikarenakan hasil tangkap nelayan meningkat. Ditambahkan ikan akan mahal jika cuaca dan hasil tangkapan nelayan menurun. Yang nelayan hela banyak, belum bobong masuk, bodi transport masuk, membuat ikan murah. Kalau dapat sedikit harganya masih mahal. Cuma nelayan saja, iya. Jadi setengah mati, apalagi pembeli kurang begini, kurang menjualnya setengah mati. Ada di tapak uang. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Wisata Maluku menikmati keindahan pantai Halasi 1 di negeri Morella, Maluku Tengah. Morella, salah satu desa di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, memiliki pesona alam yang indah. Berjarak kurang lebih 30 km dari pusat kota Ambon, Desa Morella dapat dijadikan pilihan destinasi wisata di akhir pekan. Apalagi di sepanjang desa itu dikelilingi objek wisata pantai, salah satunya Pantai Halasi 1. Dari Ambon, waktu tempuh perjalanan darat sekitar 40 menit. Setibanya di Halasi 1, pengunjung akan langsung terpesona dengan keindahan pantai yang berhadapan langsung dengan Pulau Seram bagian barat atau SBB. Pantai ini memiliki area yang luas dan sangat ideal untuk berjualan dan bermain di tepi pantai. Pengunjung juga dapat berenang, memancing ikan, melihat pemandangan bawah laut atau snorkeling. Dengan menawarkan keindahan alam yang memukau, pengunjung cukup membayar Rp5.000 saja per orang sebagai tiket masuk ke pantai ini. Untuk parkir di
dikenakan tarif Rp5.000 per kendaraan. Pantai Halasi 1 juga memiliki fasilitas untuk menginap sehingga pengunjung bisa merasakan sensasi bermalam dengan panorama laut lepas. Penjaga Pantai Halasi 1 Ratna Latukau menjelaskan, dalam satu tempat penginapan ada satu tempat tidur, bantal, selimut, serta terhitung untuk penggunaan kamar mandi. Berbagai fasilitas juga tersedia seperti bantal renang dengan harga sekali pakai Rp10.000. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 15 April 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.